أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. As-sabi'u ad-du'a'u 'ala al-khalqi. Adapun yang ketujuh ialah mendoakan kepada makhluk dengan doa kebinasaan. Atau bahasa kita lainnya nyumpain. Termasuk dari hal-hal yang dapat menggelincirkan lisan seseorang. Selain berbohong, melaknat bagaimana yang telah lalu. Yang ketujuh adalah melaknat atau bersumpah dengan doa binasa, kehancuran pada sesamanya. Fahfaz lisanaka 'anid du'ai, maka jagalah lisanmu daripada melaknat. Ala ahadin min khalqillahi ta'ala, kepada seorang pun dari makhluk Allah ta'ala. Kalau berdoa, doakan yang bagus. Jangan kita bersumpah dengan sumpah yang melaknat. Wa in zalamaka, meskipun orang itu menzalimimu, meskipun dia telah menzalimi atau berbuat buruk kepada kita. Fakil amrohu ilallahi ta'ala, maka serahkanlah urusan dia kepada Allah ta'ala. Cukup kepada Allah kita mengadu. Kalau kita menzalimi juga orang yang zalim, ya tidak ada bedanya dengan dia. Bedanya dengan dia, kalau ia zalim, kita jangan sampai begitu. Serahkan saja bagaimana kelakuan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafil hadithi, maka di dalam sebuah hadis, innal mazluma, sesungguhnya orang yang zalim, la yad'u ala zalimihi, sungguh ia berdoa kepada orang yang menzaliminya, hatta yukafi'ahu, sampai ia membalasnya. Thumma yabqa lizzalimi, kemudian tersisalah bagi orang yang zalim fadlun, satu keutamaan, indahu, di sisi orang yang dizalimi itu. Yutalibuhu bihi, orang zalim tadi menuntut kepada yang dizalimi, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Pama kita dizalimin orang, dan kita itu mazlum namanya, lalu kita sumpahin dia, kita laknat. Nanti itu orang yang menzalimi kita dapat keutamaan. Di hari kiamat dia bakal bilang, kenapa kamu laknat saya? Sebab kita gak ada beda dengan dia. Mama dia katakan, saya memang menzalimi kamu, tapi kamu kenapa balas laknat saya? Dia masih bisa mempunyai satu keutamaan, padahal dia yang zalim dengan kita. Tapi kalau kita tidak membalasnya dengan sumpah, dengan laknat, dengan tidak menjadikan kita zalim juga kepada dia, dia nggak punya tuntutan itu. Justru nanti dia yang dituntut. Kita dizalimin, kita katakan,
ya nanti Allah ada yang balas. Ketika nanti di hari kiamat, maka dia tidak punya keutamaan, dia akan mendapatkan balasan itu. Tapi kalau kita dizolimin, lalu kita zolimin balik, ya sama, nggak ada bedanya. Nanti kita bilang, ya Allah, itu dia zolimin saya, tadi bisa balas tuh. Nah, dia juga zolimin saya, ya nggak ada bedanya udah. Kita nggak dapat hak kita, justru juga dia bisa menuntut hak dia karena kita zolimin, meskipun umpama dia duluan. Makanya keutamaan orang yang tadi menyerahkan kezaliman seseorang kepada Allah, dia nggak punya keutamaan itu. Ya, memang seperti itu, kita serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang membalas dengan tidak menjadikan kita orang zalim juga. Wa qawwala ba'dun nasi lisanahu, dan sebagian orang mencaci maki dengan lisannya alal hajjaji, kepada Hajjaj. Faqala ba'du salaf, lalu berkata sebagian ulama terdahulu, innallaha la yantaqimu lil hajjaji mimman ta'arrada lahu bilisani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa untuk Hajjaj dari orang yang mencaci dirinya bilisanihi, dengan lisan orang itu. Kama yantaqimu minal hajjaji, sebagaimana Allah menyiksa Hajjaj liman zolamahu, terhadap orang yang menzolimi dia. Ya, jadi Hajjaj ini pernah menzolimi orang, Allah balas karena Hajjaj menzolimi orang. Orang yang dizolimi Hajjaj menzolimi dia lagi, kebalas, ya Allah balas juga dia. Dan kita nggak ada mendapatkan keuntungan. Udahlah kita dizolimi, harusnya kita dapat hak, tapi karena kita kagak sabar, kita tidak menyerahkan itu kepada Allah, ya kita dibalas juga sama Allah. Harusnya kamu nggak begitu, kamu serahkan kepada aku, nanti aku yang membereskan, aku yang akan membalasnya. Tapi kalau kamu balas zolim juga, ya kamu nggak dapat apa-apa. Dari dunia dizolimin, di akhirat dituntut juga lagi. Nah, kita nggak mendapatkan keuntungan, udah serahkan Allah. Nanti ada orang-orang di hari kiamat datang dengan membawa banyak kebaikan. Di puasa, di haji, dia sholat, dia zikir, dia sedekah, banyak. Dibawa 100 koper kebaikan. Lalu saat itu datanglah orang-orang yang dahulu ia pernah menzoliminya. Diminta kebaikan orang tersebut, diminta kebaikannya. Ya, kalau pakai duit nanti kan dulu aku duit di sana. Diminta karena orang-orang pada butuh kebaikan untuk memberatkan timbangan amalnya. Ya Allah, ini fulan memang ahli ibadah. Waqad syatamani, tapi sungguh waktu di dunia dia telah mencaci aku. Ambil ya Allah kebaikannya buat aku, diambil 1. Yang tadinya 100 tinggal berapa? Datang lagi orang. Ya Allah, faqad zalamani fid dunya, ini orang telah menzalimi aku di dunia. Saya minta kebaikan dia, diambil lagi. Ya Allah, ini orang punya utang. Ya dulu nanti bisa bayar pakai duit. Bagaimana cara bayarnya? Ambil kebaikannya, ambil. Netiris, diambil semuanya. Karena orang saat itu membutuhkan kebaikan. Sampai gak dapat papi itu orang datang lagi masih. Ya Allah, ini orang masih mencela aku waktu di dunia. Bagaimana cara ngambilnya? Orang kebaikan udah kagak, ya udah dah dosa saya kasih dia. Udah kebaikannya kagak, lalu dikasih dosa dari orang tersebut. Dan jatuh ketimpa tangga lagi, udah kagak diuntung-untungnya. Urusan di dunia rapi, urusan sama orang di dunia itu lebih berat dengan urusan kita sama Allah. Kita mungkin dosa sama Allah, istighfar, sholat, taubat rapi. Tapi kalau urusan sama orang di dunia itu sampai akhirat belum tentu rapi itu. Kalau di sininya kita selesai di sini. Apa aja, hak orang, apa kehormatan orang, ya, kita rapi sekarang. Mudah-mudahan di sana nggak ada tanggungan. Bawa itu amal-amal ibadah kita, jangan sampai ada yang minta untuk capek-capek gitu ibadah. Ya, sehingga
sehingga bersih kita daripada salah, daripada memakai atau menahan hak orang lain. As-saminu, dan yang kedelapan, yang terakhir, al-bizahu was-sukhriyatu wal-istihza'u bin-nas, ialah bergurau, was-sukhriyatu, dan mengolok-olok, wal-istihza'u bin-nasi, dan mengejek manusia. Nah, ini termasuk dari hal yang menggelincirkan lisan. Fahfaz lisanaka minhu fil jaddi wal hazli. Fahfaz lisanaka minhu fil jiddi wal hazli, maka jagalah lisanmu dari hal itu di dalam bersungguh-sungguh dan bercanda. Fa innahu yuriqu ma'al wajhi, karena sesungguhnya yang demikian itu menimbulkan malu di dalam wajah. Wa yusqitul mahabata, dan menjatuhkan kewibawaan. Wa yastajirrul wahsyata, dan menarik kemurungan. Wa yu'zil qalba, dan menyakiti hati seseorang. Bergurau, bercanda, ngolok-ngolok, meskipun dalam keadaannya canda dia, ngolok-ngolok, ngejek, tapi bercanda. Jangan. Bercanda ada waktunya, bercanda ada tempatnya. Nabi juga bercanda, Nabi nggak serius-serius terus, tapi Nabi tahu waktunya. Ada seorang tua datang kepada Nabi bertanya, apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, yang model kayak begini sih nggak masuk surga. Sedih tuh nenek-nenek, sedih. Ya, dia pulang, dia lihat sama Aisyah, Nabi tega banget. Orang tanya masuk surga, dibilang model kayak begini nggak masuk surga. Iya, saya bilang begitu nggak bohong. Nanti dia berubah jadi gadis, gitu maksudnya. Tapi bercanda juga ya, banyol bahasa kita. Cuman tempatnya tahu, dia memberikan nenek yang masuk surga dalam keadaan tua, tapi nenek nanti masuk surganya cakep gadis lagi, bilang tuh nenek. Nah, sehingga kalau kita menempatkan itu jadi kabar gembira, bukan hal yang mengolok-olok. Wa huwa mabda'ul lajjaji wal ghadabi wat tasarruf, dan yang demikian permulaannya keras kepala, marah, dan permusuhan. Wa yaghrisul hidda, dan dapat menanamkan rasa iri, dengki, fil qulubi, di hati-hati manusia. Fala tumazih ahadan, maka janganlah kamu mengolok-olok, bercanda kepada seseorang. Bercanda yang sifatnya akan menyakiti hati, karena orang berbeda-beda tanggapannya. Bisa jadi di kita biasa aja, namun di hati orang itu memiliki perasaan yang lain. Fa'in mazahuka, maka apabila mereka mengolok-olok kamu dengan bercanda, fala tujibuhum, maka jangan kamu ladenin mereka. Wa a'rid anhum, dan berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka masuk ke pembicaraan lainnya. Ya, diamin aja kalau memang kita diolok-olok. Wa kun, jadilah engkau minal ladzina marru bil lagwi marru kirama, termasuk orang-orang yang apabila liwat dalam kelalaian, marru kirama, mereka liwat dengan menjaga kehormatan dirinya. Fahadhihi majami'u afatil lisan, maka ini semua adalah kumpulan hal-hal yang dapat membahayakan lisan kita. Wala yu'inuka alaihi illa al-uzlatu, dan tidaklah dapat membantu kamu atas menjaga lisan itu kecuali dengan menyendiri. Aw mulazamatus samti illa biqadri dharurati, atau sering diam kecuali ngomong sekedar keperluan. Kalau kita mau dijaga lisannya, gak tergelincir, banyakin diam. Ngomong kalau yang penting, ngomong kalau ada keperluan. Tapi kalau ngomong mulu dah, bisa jadi awalnya bagus tapi lama-lama terseret daripada bahaya-bahaya lisan. Faqad kana Abu Bakr as-Siddiq, dan sungguh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu yadau hajaran, meletakkan batu fihi, di dalam mulutnya. Dia Abu Bakar as-Siddiq naruh batu, diganjel gitu mulutnya. Liyamna'ahu dzalika minal kalami bi ghairi daruratin,
agar batu itu mencegahnya dari berbicara yang tidak ada keperluannya. Jadi kalau dia mau ngomong banyak ada batunya itu. Kecuali kalau mau ngomong yang penting-penting dilepas dia ngomong. Sampai segitunya Abu Bakar As-Siddiq. Wa yushiru ila lisanihi, lalu dia mengisyaratkan kepada lisannya itu, wa yaqulu, seraya berkata, hadzal ladzi awradani, lisan inilah yang nanti akan mendatangi saya, al mawarida kullaha, ke tempat-tempat yang akan didatangi. Nanti di hari kiamat ini lisan yang akan datang saya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lisan juga menuntut itu. Fahtariz minhu bijahdika, maka jagalah darinya itu dengan kesungguhanmu. Fa innahu aqwa asbabi halakika, sesungguhnya lisan itu adalah penyebab terkuat kehancuranmu. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat. Berapa banyak orang yang di dunia hancur karena omongannya doang. Begitupun di akhirat hancur karena omongannya waktu di dunia. Lisannya jaga. Yang kemarin tuh ada orang diapain? Dijarah rumahnya. Masalah ngomong doang. Di dunia udah begitu. Ya, sebab dia tidak menjaga lisannya. Bagaimana di akhirat? Maka bagi kita, ya, orang-orang umpama yang memang sering ngomong, perlu juga itu kita melakukan meditasi diam, ya, menyendiri, menyelamatkan lisan. Ya, Mu'alim Syafi'i Hazzami itu pernah mengisahkan saat dia ngaji dengan Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Habib Ali umur gurunya puluhan tahun dia ngaji sama beliau, meskipun dia jadi mu'alim tetap ngaji. Satu waktu dia mau ngaji, gurunya megang tasbih berdiri, ditungguin, mungkin belum rapi zikiran, sehingga ditungguin gurunya itu. Dibuka kitabnya, ditahan, tutup lagi katanya. Zikir, ini lama juga guru berdiri. Yang namanya murid dia nungguin. Dibuka kitab, suruh tutup lagi, berdiri itu. Ini hari ngaji pre kata Mu'alim Syafi'i. Enggak gitu udah ngaji katanya, ngaji diem katanya. Karena dilihat mungkin ya kita banyak ngomong, kita banyak sekali berbuat, ya, perlu diam, perlu untuk melatih kesabaran sehingga tidak tergelincir orang-orang yang seperti itu. Ya, kita ngobrol sama orang mungkin menit, 10 menit, 20 menit isinya penting, tapi kalau kelamaan lama-lama bisa jadi ngomongin orang ya. Sebab sudah tidak ada lagi kebaikan yang sedang diobrolin, dirasa cukup, udah selesai. Nah, sehingga kita selamat daripada lisan kita. Situ ya. Wa amanat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ana Allahu shahiduna, Allahu hadiruna, Allahu nasiruna, Allahu qaribun minna. واستشعر معاني ذلك كله، واستشعر معاني ذلك كله، واستشعر معاني ذلك كله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا علما من لدنك لدنيا وسرا ربانيا نصرا إلهيا نورا سماويا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.